Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Lili Sulianti, NIM 2002361201077. Saya di kelas B Manajemen Universitas Andi Jemah, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Yang saya hormati dosen pengampun mata kuliah pengantar manajemen Ibu Erwina SE MSI. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Organizing atau Pengorganisasian. Organizing merupakan pembagian kerja berkaitan erat dengan planning. Organizing juga merupakan fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis. Ada beberapa pendapat tentang pengorganisasian, yaitu menurut Asibuan, pengorganisasian merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada aktivitas ini, dan menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Yang kedua, fungsi pembagian manajer. Penentuan penggolongan kegiatan-kegiatan dalam suatu bagian yang dipimpin oleh manajer, serta melimpahkan wewenang di dalam pengorganisasian. Menurut Pak Melayu lagi, organisasi merupakan sistem perserikatan formal, berstruktur terorganisasi dari sekelompok orang dalam suatu tempat untuk mencapai tujuan. Aspek penting dalam organizing. Yang pertama, adanya tujuan tertentu, yakni dicapai sudah direncanakan. Yang kedua, adanya sistem kerjasama yang terstruktur dari sekelompok orang. Yang ketiga, adanya pembagian kerja dan hubungan kerjasama karyawan. Yang keempat, adanya penempatan pengelompokan pekerjaan dan terintegrasi. Yang kelima, adanya keterikatan formal dan ada tata tertib. Yang keenam, adanya penempatan orang-orang. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama, human factor, artinya manusia. Artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama. Yang kedua, tempat kedudukan. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai. Keempat, pekerjaan organisasi. Kelima, struktur, artinya jika ada hubungan kerjasama manusia satu dan lainnya. Yang keenam, teknologi. Yang ketujuh, lingkungan, artinya jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi hubungan-hubungan dalam organisasi. Hubungan organisasi menurut Grant Shunans. Yang pertama, direct single relationship adalah hubungan silang antara atasan dengan bawahan. Yang kedua, direct group relationship adalah hubungan pekerjaan langsung. Yang ketiga, cross relationship artinya hubungan bawahan dengan bawahan dan dilaksanakan oleh atasan. Hubungan organisasi menurut Hasibuan. Yang pertama, hubungan vertikal yang terdiri dari hubungan konkret, hubungan atasan dengan bawahan, dan hubungan abstrak pekerjaan antara bagian satu dan lainnya. Yang kedua, hubungan horizontal, yaitu hubungan konkret individu karyawan, dan hubungan abstrak hubungan pekerjaan antara bagian dengan bagian lainnya yang terkoordinasi. Proses-proses pengorganisasian terdiri dari yang pertama, manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai. Yang kedua, penentuan kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mengelompokkan kegiatan-kegiatan. Yang keempat, pendelegasian wewenang. Yang kelima, peranan perorangan. Yang keenam, tipe dan struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang menggambarkan tipe organisasi, kedudukan dan tanggung jawab, garis perintah dan pola. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi garis adalah suatu bentuk organisasi yang memandang dan menerapkan sumber wewenang tunggal. Semua keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab berada pada satu tangan, yaitu eksekutif. Yang kedua, organisasi uni dan staf adalah organisasi yang dibentuk dari penggabungan model garis dan staf dan mempelajari kelemahan yang timbul pada kedua organisasi tersebut. Yang ketiga, organisasi fungsional adalah organisasi ini memiliki konsep yang menempatkan pelaksanaan pekerjaan secara terpisah dan setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing. Namun,
tetap melakukan koordinasi secara kontinu, artinya tujuan pekerjaan dapat terselesaikan. Yang keempat, organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat. Ciri-ciri organisasi garis. Yang pertama, organisasi kecil. Yang kedua, jumlah anggota yang sedikit. Yang ketiga, pemilik merupakan pimpinan organisasi atau pemegang saham utama. Yang keempat, disiplin ketat. Ciri-ciri organisasi uni dan staf. Yang pertama, pimpinan dibantu staf dan kesatuan komando serta garis komando. Yang kedua, staf mempunyai wewenang fungsional, memberikan bantuan baik berupa pikiran maupun tenaga. Ciri-ciri organisasi fungsional. Yang pertama, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli. Yang kedua, target yang hendak dicapai jelas dan pasti. Yang ketiga, tidak menjamin adanya kesatuan perintah. Yang keempat, spesialisasi dalam melaksanakan tugas. Ciri-ciri organisasi komite. Yang pertama, pembagian tugasnya jelas dan tertentu. Yang kedua, wewenang semua anggota sama besarnya. Yang ketiga, pelaksanaan dikelompokkan berdasarkan bidang atau komisi tugas tertentu yang harus dilaksanakan dalam tugas. Kelemahan dan kebaikan organisasi garis. Kebaikan yang pertama, kesatuan komando terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada pada satu tangan. Yang kedua, garis komando berjalan secara tegas karena pimpinan berhubungan langsung dengan bawahan. Yang ketiga, proses pengembalian keputusan cepat. Yang keempat, karyawan yang memiliki kecakapan yang tinggi serta rendah dapat segera diketahui juga karyawan yang rajin dan malas. Yang kelima, rasa solidaritas tinggi. Kelemahan. Yang pertama, seluruh organisasi tergantung pada satu orang saja. Apabila dia tidak mampu melaksanakan tugas, maka seluruh organisasi terancam kehancurannya. Yang kedua, adanya kecenderungan pimpinan bertindak secara otoratis. Yang ketiga, kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. Kelemahan dan kebaikan organisasi garis dan staf. Kebaikannya, yang pertama, dapat digunakan dalam organisasi yang besar maupun kecil serta apapun tujuan perusahaan. Yang kedua, terdapat pembagian tugas antara pimpinan dengan pelaksanaan sebagai akibat adanya staf ahli. Yang ketiga, bakat yang berbeda yang dimiliki oleh staf karyawan dapat dikembangkan menjadi suatu spesialisasi. Yang keempat, prinsip penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat pula. Kelemahannya, rasa solidaritas menjadi berkurang karena karyawan menjadi tidak saling mengenal. Yang kedua, perintah menjadi kabur dengan nasihat dan staf karena atasan dan staf dapat terjadi adanya perintah sendiri-sendiri padahal wewenang berbeda. Yang ketiga, kesatuan komando berkurang. Yang keempat, koordinasi kurang baik pada tingkatan staf dapat mengakibatkan adanya hambatan pelaksanaan tugas. Kebaikan dan kelemahan organisasi fungsional. Yang kebaikannya, yang pertama, bidaan tugas menjadi lebih jelas. Yang kedua, spesialisasi karyawan lebih efektif dijalankan dan dikembangkan. Yang ketiga, solidaritas kerja, semangat kerja karyawan tinggi. Yang keempat, koordinasi berjalan lancar dan tertib. Kelemahannya, yang pertama, karyawan terlalu memperhatikan bidang spesialisasi sendiri saja. Yang kedua, koordinasi menyeluruh sukar dilaksanakan. Yang ketiga, menimbulkan rasa kelompok yang sangat sempit dari bagian yang sama sehingga sering timbulnya konflik. Kebaikan dan kelemahan organisasi komite. Kebaikan, keputusan yang diambil relatif lebih baik karena diputuskan oleh beberapa orang. Yang kedua, kecenderungan untuk bertindak secara otoriter atau diktator dapat dicegah. Yang ketiga, pembinaan dan partisipasi dapat ditingkatkan. Kelemahannya, yang pertama, penanggung jawab keputusan kurang jelas sebab keputusan merupakan keputusan bersama. Yang kedua, waktu untuk mengambil keputusan lama dan biayanya besar. Adanya tirani mayoritas yang dapat memaksa keinginan melalui voting suara. Sekian materi yang saya bawakan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Santi Santi Om.